Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rasa syukur mari kita sampaikan kepada Allah ta'ala karena kita telah dihantarkan di bulan Ramadan yang penuh dengan karunia, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kesempatan-kesempatan untuk kita berbuat baik. Karena kita tahu ada kawan kita, saudara kita, sahabat kita yang tahun lalu ada bersama kita di bulan Ramadan dan tahun ini telah tiada. Karenanya kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih bertemu dengan bulan Ramadan, patut bersyukur, patut memanfaatkan peluang ini dengan baik dan tidak menyia-nyiakannya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW yang kita tentu sangat berkepentingan untuk mengikuti, meniru, dan menjalankan apa yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Salah satunya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita lihat di rangkaian ayat-ayat saum, tepatnya di surah Al-Baqarah ayat 185, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Di penghujung ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang patutnya kita untuk mensyukuri atas karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, terutama terkait dengan anugerah di bulan Ramadan di mana kita diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah saum ini. Dan yang menariknya adalah setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat tentang syukur ini, Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Sebuah isyarat yang sangat indah ketika kita diminta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud rasa syukur kita kepadanya. Allah taala menyinggung tentang doa. Dan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sangat membutuhkan doa ini. Kenapa? Karena tidak ada satupun makhluk Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini yang dapat melakukan sesuatu kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala membantu kita. Dan itulah ikrar yang senantiasa kita juga sampaikan kepada Allah taala dan kita baca setiap hari sebagai seorang muslim dalam solat kita, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu wahai Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Syekh As-Sa'di rahimahullah menyebutkan mengingatkan kita semua dalam menafsirkan ayat ini bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melakukan ibadah kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam saum ini juga, dalam berpuasa di bulan Ramadan ini juga kita sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita patut memohon kepada Allah dengan berdoa, dengan mendekatkan diri kepada Allah, menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bantulah saya dalam mengerjakan ibadah saum ini. Semoga saum kita kali ini dapat
bermanfaat, dapat berisi, dapat ruh saumnya. Ya, artinya yang berpuasa bukan hanya fisik kita, bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum atau berhubungan dengan pasangan kita, tapi juga ruh kita juga terisi, ruh kita juga berpuasa, ruh kita juga mendapatkan nutrisinya, gitu. Dan salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita panjatkan kepada Allah terkait dengan kesyukuran ini, terkait dengan ibadah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah hamba untuk mengingatmu, untuk berzikir kepadamu, untuk bermunajat kepadamu, dan juga mensyukuri nikmat-nikmatmu. Bantu kami untuk bersyukur, bantu kami untuk bisa memanfaatkan karunia yang telah Engkau berikan dalam ketaatan kepadamu. Dan juga bantulah kami, a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan semoga kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ibadah kita kepada Allah dengan baik, sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak lupa saya ingatkan kepada diri saya dan kaum muslimin sekalian untuk senantiasa belajar mengikhlaskan apa yang kita lakukan, karena hanya dengan kita mengikhlaskan ibadah tersebut untuk Allah dan kita mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah ibadah kita lebih dekat untuk diterima oleh Allah Ta'ala. Semoga saum kita kali ini dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menjadi ibadah terbaik kita, dan kita sangat berharap Allah Ta'ala memberikan ampunan atas apa yang dijanjikan terhadap orang-orang yang saum dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.